Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Edi Purwanto akan menyampaikan tentang rencana aksi perubahan dalam Diklat PKA 3 tahun 2021 berkenaan dengan pusaka, Sipapak, etika, dan kasohor. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat diberikan amanah, salah satunya adalah di bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan. Nah, di bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan ini saat ini dihadapkan pada pendidikan vokasi juara. Apa pendidikan vokasi juara? Adalah pendidikan yang mengacu kepada perundang-undangan di mana Inpres nomor 9 tahun 2016 mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah harus mewujudkan pendidikan vokasi untuk peningkatan sumber daya manusia dengan berkualitas dan mempunyai daya saing. Untuk itu tentunya harus kita tindak lanjuti di pemerintah daerah Jawa Barat melalui Pergub 68 tahun 2019 tentang revitalisasi yang kemudian kita tuangkan dalam peta jalan SMK, di mana beberapa hal kaitan dengan vokasi kita lakukan. Nah, tentunya disinilah letak permasalahannya, di mana yang pertama data BPS tahun 2021 bulan Februari tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat untuk lulusan SMK itu yang tertinggi sekitar 14,87%. Artinya antara keinginan Inpres dan kondisi real masih belum menjadi kenyataan. Tentunya ini menjadi tantangan kita. Yang kedua adalah jumlah SMK di Jawa Barat. Jadi kalau kita bicara jumlah SMK data tahun 2020-2021 itu ada sekitar 2.952, di mana 288 SMK-nya negeri, sementara jumlah yang lainnya sekitar 2.600 sekian itu adalah swasta. Di sini dalam konteks akses ini ada jumlah yang berbeda antara negeri dan swasta, artinya masih ada disparitas perbedaan yang sangat tinggi antara sekolah-sekolah di negeri, sekolah swasta, dan antar sekolah swasta itu sendiri. Sementara kalau kita lihat jumlah siswa ada sekitar 1.100.000. Artinya apa di sini? Jumlah sedemikian besar kemudian difasilitasi oleh sekolah yang sedemikian banyak berada di 27 kabupaten kota, tentunya harus mempunyai sistem untuk menyiapkan kebijakan-kebijakan yang ada di Jawa Barat. Hari ini kita melihat bahwa sistem informasi, data itu belum terkelola dengan baik. Satu-satunya data yang ada adalah data Dapodik yang ada di pemerintah pusat, yang terkadang kita abai untuk menjadi bagian dari pelaksana untuk pengambilan kebijakan. Nah, dengan dasar itulah maka tentunya pemerintah daerah Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan dan khususnya bidang PSMK tentunya berharap bagaimana ke depan keputusan-keputusan yang diambil, misal untuk perizinan, pendirian sekolah baru, baik kompetensi kalian baru, itu harus ada berbasis data. Begitu juga saat nanti ada kita menyiapkan guru, kebutuhan guru di keahlian tertentu pun kita harus punya basis data yang kuat. Saat ini kita belum punya itu. Kita belum mampu memanfaatkan data pokok pendidikan yang sudah disiapkan oleh rekan-rekan yang ada di Kementerian Pusat. Untuk itu, dalam konteks ini kita membuat suatu rencana aksi perubahan melalui jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, di mana tujuan akhirnya adalah semua yang kami sampaikan tadi terinformasikan dengan baik, tersistematis, sehingga masyarakat pun tahu bagaimana perkembangan vokasi yang ada di Jawa
Ya, apa tujuan aksi perubahan di kegiatan ini? Yang kami pikirkan adalah harusnya inginnya jangkanya dalam waktu yang singkat. Namun kebutuhan di bidang SMK yang sedemikian banyak tadi tentunya tidak bisa kita lakukan sesingkat ini. Untuk itu kita buat tujuannya dengan berbagai macam jangka ya, berjenjang dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam jangka pendek ini apa yang kita lakukan? Dalam jangka pendek ini kita ingin punya data yang disebut dengan pusaka. Pusaka ini seperti warisan leluhur ya, tapi ini sesuatu yang kita miliki oleh teman-teman yang ada di bidang SMK, yaitu data SMK, di mana kita ingin membuat layanan pendidikan yang berbasis teknologi di SMK. Dengan demikian maka nanti rekan-rekan ini di awal ini kita bisa melihat baik data primer maupun data sekunder, di mana data primer itu akan tergabung dengan Dapodik dari pemerintah pusat atau di Kementerian Pendidikan. Sementara data sekunder kita dapatkan nanti dari input dari rekan-rekan sekolah sesuai dengan program yang sedang kita lakukan. Nah, dengan demikian fungsinya adalah kita bisa kontrol data primer yang melalui Dapodik. Mungkin selama ini kurang kontrol. Nah, hari ini kita siapkan bagaimana nanti berjenjang dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui cabang dinas, pengawas, dan sekolah sehingga saat keluar itu terlihat. Nah, berikutnya adalah setelah kita punya pusaka, maka kita harus menyampaikan itu kepada satu sistem yang kita sebut dengan SIPAPA. Jadi sistem informasi informatika yang ada di bidang SMK. Jadi datanya ada, jangka menengahnya adalah kita buatkan sistem. Nah, dengan tersistematis ini, maka diharapkan nanti semua informasi yang ada di sekolah, di pendidikan vokasi Jabar bisa tersampaikan ke publik. Dengan demikian maka pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekolah itu bisa diketahui oleh masyarakat luas, bisa menjadi transparan, akuntabilitasnya juga bisa terlihat. Setiap kali kita dibutuhkan, data itu menjadi siap sedia. Nah, itu adalah yang jangka menengahnya. Apa berikutnya? Tentunya ada jangka panjangnya. Kita ingin bicara tentang efektivitas informasi ini dan juga pekerjaan. Maka kita punya nama yang terakhir adalah etika dan nantinya menjadi kasokor. Apa etika itu? Etika adalah terciptanya peningkatan kinerja melalui program pengelolaan SMK yang akuntabel berbasis data. Jadi setelah adanya pusaka data yang kuat, sistemnya aman, maka kinerja di kami itu akan menjadi lebih mudah. Nah, ujung-ujungnya apa? Ya, ujung-ujungnya adalah efektivitas sekolah SMK di dalam pelaporan, evaluasinya kena, itulah yang disebut dengan kasokor. Ini kita buat dalam jangka waktu kurang lebih mudah-mudahan sekitar 2 tahun itu sudah bisa selesai. Tentunya kita mempunyai beberapa kendala. Kenapa kita sampai ada di sini? Ya, kita mulai dari kami sendiri. Kami sendiri ada di bidang PSMK punya personel yang jumlahnya sekitar 30, ditambah dengan yang ASN ada 4, sekitar 34. Kemudian belum berbanding lurus dengan kondisi yang ada. Karena jumlah sekolah yang kita miliki segitu banyaknya, sehingga kalau teman-teman ini harus mengerjakan pekerjaan yang sedemikian banyaknya dengan berbagai macam program, tentunya itu akan menjadi kendala. Kemudian juga bagaimana kita mengatur kebijakan-kebijakan tadi, itu semuanya lah yang menjadikan kami harus menyiapkan ini. Kalau kita analisis mengapa kita melakukan ini, kembali lagi saya katakan bahwa
Visi Jawa Barat itu adalah juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Renstra Distrik Jawa Barat memerintahkan ada SMK revitalisasi dan juga harus mempunyai sistem informasi. Nah, hari ini kita belum temukan itu. Ini adalah solusinya. Jadi dengan demikian, harapan kami yang hari ini ada pusaka, ada Sibapa, jangka panjangnya ada etika, dan ujung-ujungnya Kasohor bisa dinikmati oleh masyarakat yang ada di Jawa Barat. Sistem informasi yang kami sampaikan di atas tentunya membutuhkan satu, kualitas SDM, dan juga basis data, dan juga sarana yang memadai. Mari kita lihat kondisi hari ini yang ada di SMK. Yang pertama adalah kita melihat layanan pendidikan kita yang ada di kejuruan belum efektif. Mengapa belum efektif? Tadi sudah jelaskan, jumlah personel kita sedikit, yang dilayani cukup banyak. Programnya juga sangat tinggi, sehingga kebutuhan untuk kedepannya juga sangat berat. Artinya apa? Kita perlu peningkatan efektivitas. Yang kedua, yang kita hadapi adalah tingkat pengangguran terbuka yang sangat tinggi. Mau tidak mau, ini juga membutuhkan tenaga ekstra. Bagaimana kita bisa menyelesaikan itu? Yang ketiga adalah Inpres nomor 9 tahun 2016 sudah 5 tahun berjalan. Tentunya kita perlu percepatan di lapangan supaya masyarakat bisa dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat, khususnya di Jawa Barat, sehingga program-program pendidikan vokasi bisa dinikmati. Yang terakhir tentunya adalah kalau itu sudah ada, hari ini kita belum bisa mendapatkan informasi yang utuh tentang pendidikan vokasi yang di Jawa Barat. Inilah kondisi hari ini yang membutuhkan mengapa kami berharap sistem informasi itu penting. Untuk itulah dalam konteks hari ini, maka kami berharap kualitas SDM, kualitas pelayanan, penurunan tingkat pengangguran, percepatan revitalisasi, sistem informasi yang cepat, itu ada. Dan strategi itu ada di dalam diri jangka pendek pusaka, jangka menengah adalah Sibapa, jangka panjangnya adalah etika dan Kasohor. Kita sudah siapkan sistem hampir sekitar 1 bulan berjalan, dan hari ini sudah mencapai mulai dari uji coba ke sekolah sampai berikutnya adalah sosialisasi ke sekolah, dan masa tiba nanti di bulan November jangka pendek itu bisa terselesaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa memenuhi ekspektasi masyarakat Jawa Barat yang tinggi. Bagaimana kita mengelola pendidikan vokasi di Jawa Barat melalui efektivitas kinerja dan mendapatkan informasi yang akurat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.